Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihah kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam semoga senantiasa Allah limpahkan kepada suri teladan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, para sahabatnya serta umatnya sampai akhir zaman. Sahabat hati Rehabati Bandung dimanapun Anda berada, insyaallah pada siang hari ini kita ketemu lagi dalam acara podcast Rehabati ya, yang pada kesempatan kali ini insya Allah akan mengangkat tema berbagi pengalaman ruqyah ya. Dan insya Allah alhamdulillah sudah ada di tengah-tengah kita narasumber kita, dan ini lanjutan dari podcast kita sebelumnya yang pertama ya, masih bersama Kang Joko dari Cilembu ya, Kang Joko ya, Sumedang. Oke. Gimana kabarnya siang hari ini Pak Kang Joko? Alhamdulillah baik ya. Ya, mudah-mudahan kita semua juga senantiasa ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik, di episode sebelumnya di berbagi pengalaman ruqyah ya, masih bersama Kang Joko juga, dan waktu itu kita juga berjanji untuk melanjutkan perbincangan kita pada saat itu. Nah, gimana nih Kang Joko sekarang setelah beberapa kali mungkin di ruqyah, mengikuti kegiatan-kegiatan ruqyah khususnya di Rehabati Bandung. Sebenarnya kan dulu itu ya, kita review kembali ya Kang Joko. Kang Joko gangguan yang paling utamanya adalah di blokade gerakan sholat. Nah, dan mungkin ini gangguan yang jarang dialami oleh kita ya sebagai seorang muslim. Tapi mungkin barangkali ada juga teman-teman yang mungkin merasakan gangguan di sholat ya, tetapi belum ngeh bahwa ini adalah salah satu gangguan dari gangguan syaitan. Ya, begitu ya. Nah, gimana Kang Joko sekarang mungkin pasca di ruqyah terus-menerus ya, mungkin barangkali rutin. Nah, di blokade gerakan sholatnya sekarang seperti apa? Nah, alhamdulillah, syukurillah ya. Ya, saya mulai aja kalau misalnya dari gangguan itu, untuk yang sekarang mungkin masih di gangguan blokade sholat. Tapi ya alhamdulillah lah, kalau untuk gangguan sebelumnya, gangguannya itu tidak hanya di blokade sholat, tetapi 24 jam dari tidur sampai bangun, dari bangun sampai tidur gitu ya, tidur lagi itu kerasa itu gangguan. Tetapi alhamdulillah, meskipun sekarang yang terasa itu gangguan blokade sholat gitu kan, tetapi saya mendapat alhamdulillah sama Allah diizinkan untuk sembuh di kegiatan sehari-hari gitu. Tapi kalau untuk blokade sholat sendiri masih kerasa, masih istilahnya yang grafiknya masih naik turun lah. Kadang kerasanya banget, kadang kerasanya enggak terlalu, kadang ngejengkelin, kadang biasa aja, bisa ditepis gitu. Nah, apakah itu gerakan blokade sholat itu gangguan utamanya atau memang turunannya ada gangguan sebelumnya yang utamanya? Oh, kalau untuk gangguan blokade sholat ini sendiri, justru ini merupakan turunan. Oh, turunan ya. Ya, jadi ibaratnya kalau blokade gangguan sholat ini tuh merupakan sebuah gangguan yang munculnya tuh, atau si eksis terasanya tuh di akhir-akhir gitu. Sekarang itu kerasa. Tapi kalau untuk sebelum-sebelumnya memang kerasa gangguan sholat, tetapi yang lain lebih kerasa lagi gitu. Yang kalau untuk yang utamanya, contoh mungkin sebelum blokade gerakan sholat ini, gangguan yang paling dominan apa? Gangguan yang paling dominannya tuh berupa halusinasi, bisikan-bisikan, bayangan-bayangan. Terus juga yang paling utama, yang paling kerasa itu gangguan psikis mental, kayak was-was, nggak tenang,
nggak pede, tiba-tiba linglung kayak gitu kan. Bahkan kalau misalnya di sehari-hari juga kita kan berpapasan dengan orang agak sedikit gitu juga. Saya kira itu wah ini gimana nih gitu, ngajak pelut gitu. Oh, ada yang Ngajak nyalip berkelahi. motor gitu ya, Iya, langsung dikejar gitu. enggak juga. Bahaya itu, bahaya. Nah itu Intinya mah emosi makin meningkat lah. ya ke emosi juga. Nah kalau ke emosi mungkin secara pribadi emosi saya masih dulu gitu, masih seperti dulu gitu ya, masih santai lah, masih tenang. Nah ini yang gangguan yang berupa apa ya, yang utamanya ini tuh seolah-olah tuh di dalam pikiran, di dalam diri saya tuh ada sosok lain, ada halusinasi, ada bayangan, ada bisikan yang berbentuknya lain untuk menarik saya, untuk mendrag saya menjadi orang lain gitu. Jadi kan gini, kita kan tahu lah diri Kayak bipolar gitu nggak? bipolar. Enggak, kalau bipolar kan Dan dua kepribadian bukan? kalau bipolar kan jadi gimana? Jadi kalau Kepribadian ganda. kalau Enggak ya? enggak, kalau bipolar kan seolah-olah tuh mendominasi. Kalau lagi kumat tuh kan udah jadi orang lain kan. Kalau saya enggak. Kalau saya enggak. Jadi tujuannya untuk melakukan apa yang mereka inginkan gitu. Apakah mungkin itu termasuk juga bipolar atau enggak? Tetapi yang jelas sebelum saya kena penyakit ini, saya nggak seperti itu, gitu. Jadi dan yang paling bikin kesalnya tuh, yang bikin apa ya, yang paling kerasa bangetnya tuh apa ya, si gangguan ini tuh gangguan ini tuh seolah-olah tuh mendrang saya menjadi diri orang lain, melakukan hal yang saya tidak mau, menjadi melakukan hal-hal yang biasanya saya tidak pernah melakukannya, di luar kebiasaan. Nah yang paling jeleknya juga gitu kan, untuk melakukan hal yang dalam norma agama atau norma sosial pun tidak diperbolehkan. Gitu. Ya, jadi ada seperti mendorong ya, dia itu melakukan hal-hal yang memang sebenarnya secara jiwa tidak ingin melakukannya, gitu ya. Dan Kang Joko sendiri kan tahulah karakter Kang Joko sendiri kan. Jadi intinya mah bagaimana si gangguan ini mengajak Kang Joko untuk keluar dari karakternya Kang Joko sendiri kan. Gitu ya. Nah, hati-hati teman-teman ya. Jadi patut diwaspadai juga ya, bahwa kalau teman-teman sudah mengikuti kajian terapi Al-Quran bersama Rehab Hati ya, atau training Rehab Hati, baik itu yang one day training atau training full 2 hari gitu ya, itu disampaikan bahwa ada ciri-ciri gangguan ya, ciri-ciri gangguan, dan yang pertama disampaikan adalah gangguan pada jiwa atau psikis ya, yang tadi Kang Joko pernah alami ya, seperti tadi gangguan pada mental ya, gangguan pada emosi gitu ya, kadang mudah marah, mudah sedih kan, itu salah satu gangguan pada emosi. Kemudian turunannya baru gangguan pada ibadah tadi. Betul. Yang Kang Joko rasakan gangguan pada ibadahnya adalah di blokade gerakan sholat atau blokade sholat secara umum ya, baik itu malas mungkin melakukan sholat sebelumnya gitu ya, seperti itu ya Kang Joko. Itu yang sekarang. Kalau yang dulu ada lagi. Yang dulu ada lagi. Ya. Yang mana tuh Kang Joko? Jadi gini. Mungkin teman-teman bisa berbagi lagi ya. Jadi untuk pengalaman juga. Jadi gini. Karena apa ya? Karena si gangguan yang tadi itu ada di kepala saya itu terus bekerja gitu kan, terus mengganggu saya, otomatis saya stres, otomatis saya nggak kuat gitu kan, bukan nggak kuat lah, jadi terganggu bener kehidupan saya, aktivitas dan lain sehari-harinya. Nah tetapi saya juga nggak mau untuk kalah dengan si gangguan ini. Jeleknya, bukan jelek ya, si efek negatifnya ketika saya lagi diganggu seperti itu, saya itu berusaha untuk melawan. Tapi si bentuk melawannya tuh ya kelihatannya jelek, saya suka gede-gede. Jadi saya kalau misalnya lagi gini, tiba-tiba ada ngek kayak gitu kan, misalnya ada tiba-tiba, ya saya nggak mau, saya nggak gitu-gituin aja gitu. Lawan, pokoknya lawan gitu ya. Sampai saya gede-gede, sampai saya ijet-ijetan, sampai saya muter-muter, jungkir balik gitu kan, sampai kayak orang gila aja gitu. Maaf gitu ya, saya ini di sini maaf ya, bukan saya itu, tapi kelihatan seperti itu, sampai gede-gede seperti apa. Bahkan lama-kelamaan juga si gede-gedenya, si gerak-gerakannya itu kadang-kadang lama-kelamaan jadi seolah kayak karena udah terbiasa, jadi si badan juga jadi ke bawah gitu. Jadi misalnya lagi duduk gini, tiba-tiba gitu, gerak getar gitu.
Lagi padahal di dalam apa ya? Karena seperti itu karena di dalam otak saya, di dalam pikiran saya itu ada yang bertarung gitu. Dan itu yang jeleknya lama kelamaan perubahan baik. sekarang mungkin langsung lah perubahan yang Kang Joko rasakan sekarang atau sebelum ke sana mungkin apakah kan kita ketahui ya ini gangguan tentunya dari gangguan ini ada penyebab nih. Betul. Kang Joko ya. Nah, kira-kira yang sekarang sudah dideteksi ya oleh Kang Joko sendiri karena memang ketika kita mengenali penyebab daripada gangguan ini sangat penting dan nanti akan berefek kepada bagaimana cara penanganan yang tepatnya gitu ya. Nah, kira-kira penyebab yang dominan mungkin yang Kang Joko sekarang bisa istilahnya diprediksi lah atau mungkin disimpulkan. Nah, kira-kira gangguannya penyebabnya dari mana sih gitu ya. Gangguan ini komplit sebenarnya kayak nasi ini ya. Kayak mie ayam Padang komplit segala ada. Ya kan yang dominan aja lah mungkin yang dominan yang paling dirasa mungkin kan sama juga dominan saya dominan ya apa tuh itu teh gitu kan pemirsa ingin tahu mungkin pertama kan kalau ada 3 jenis 3 sumber ya. Pertama sumbernya ain ya jadi itu teman-teman ain dan juga hasad. Kedua mungkin nasab yang ketiga sihir. Nah kan karena di kehidupan sehari-hari bertemu dengan orang ini orang itu dan lain, di keluarga juga ada seperti ini seperti itu gitu kan, mungkin ya di sosial lingkungan saya juga terjadi konflik dan lain-lain waktu itu gitu kan sebelum saya mendapat penyakit ini. Ya mungkin alam mungkin juga pertama ada yang melempar air, ada yang melempar hasad. Nah mungkin ada itu kan ada 2 ya, ada karena hasad, ada kedengkian ya, ada karena kekaguman yang berlebih. Hati-hati ada 2. Ya mungkin pokoknya ain, terus lama kelamaan ada yang melempar terdeteksi sihir juga gitu kan, dan juga lama kelamaan terdeteksi juga ini nasab. Nah mungkin kalau udah keluarga leluhur gitu keluarga ya saya juga tidak menafikan lah kalau bisa keluarga saya dulu masih pegang tradisi yang tidak sesuai sunnah mungkin ya katanya mungkin ya gitu ya nasabnya ingin ke saya tetapi saya menolak. Nah lama kelamaan karena kondisinya akhirnya ada yang melempar ain dan juga melempar sihir juga, si nasab ini ikut memperkeruh ibaratnya bendungan bocor, bro, gitu ya. Gitulah. Ya. Itu ya. Jadi teman-teman mungkin sedikit disimpulkan bahwa nih yang disinyalir sebagai penyebab daripada gangguan Kang Joko ini, yang pertama tadi nasab, kemudian bisa jadi sihir juga gitu ya, dan yang ketiga dari ain ya, yang disebabkan oleh hasad gitu ya, ain hasad ya, atau kebencian yang berlebih ya, kedengkian yang berlebih. Nah, begini ya Kang Joko, selanjutnya mungkin kan orang melakukan terapi Al-Qur'an, melakukan ruqyah syariah ataupun pengobatan lainnya ketika seseorang itu mengalami sakit gitu ya. Yang mana sakit ini bagi seorang muslim adalah sebuah ujian. Gitu ya, berupa ujian bagi keimanannya, dan kalau dia sabar dengan ujian tersebut, dengan sakit tersebut, Allah akan gugurkan dosa-dosanya. Nah, kira-kira yang sekarang sudah dirasakan mungkin ya pengalaman positifnya ataupun perubahan-perubahan yang dirasa lebih baik gitu ya dari proses terapi Al-Qur'an ini, kira-kira apa yang bisa di-sharing kepada teman-teman kami? Oke lah. Kalau untuk secara secara realnya lah, itu baik ke kesehatan saya. Yang tadi yang diceritakan kan saya jadi gede-gede, saya jadi mudah cemas. Sebenarnya alhamdulillah di keseharian saya itu berkurang drastis. Drastis. Mungkin masih ada. Cuman nggak dominan kayak dulu gitu kan. Sekarang mungkin lebih minim lagi. Nah, pertama itu, tapi yang paling utama ya alhamdulillah setelah saya mengikuti terapi Al-Qur'an ini, setelah saya berusaha insya Allah hijrah dan juga istiqomah, doakan istiqomah, insya Allah ya yang paling enak itu ya dalam ibadah gitu kan. Ketika kita mendekatkan diri kepada Allah, ya intinya kolbu saya atau jiwa saya alhamdulillah lebih mudah nyaman, lebih mudah tersentuh, merasa lebih enak, kuat, dikuatkan ya mungkin insya Allah mungkin sama Allah lebih lebih dikuatkan lagi gitu dalam
karena saya dalam apa ya? Ya dalam kesehariannya gitu. Karena kembali lagi gitu kita ke Allah Subhanahu. Iya, baik. Itu kan nilai positifnya yang Bang Joko rasakan dari apa namanya terapi Al-Qur'an nih yang sudah dijalaninya ya. Nah, kemudian yang berikutnya barangkali kan gini ya. Terkadang kita ingin sembuh tuh dengan segera gitu ya. Ada seseorang juga kan kalau melakukan pengobatan tuh kan intinya ingin mendapatkan kesembuhan. Ya, kalau kita memahami bahwa kesembuhan itu hak mutlak Allah yang memberikan gitu ya. Ketika Allah ridho, ketika Allah mengizinkan kesembuhan itu datang, ya, maka tidak akan ada yang menghalanginya ya. Kita hanya berusaha untuk menempuh jalan kesembuhan tersebut gitu ya. Nah, kira-kira tetapi kan barangkali nih kira-kira hal apa ya yang sebenarnya nanti barangkali kan iman itu ada kadang naik turun juga kondisi itu kan ada yang mungkin menjadi lebih buruk lagi. Nah, kira-kira hal-hal apa yang mungkin bisa memperburuk kembali daripada gangguan yang sudah berkurang tadi kira-kira Kang Joko. Barangkali kan tadi teman-teman itu ada yang sudah merasa baik tapi kok buruk lagi bahkan mungkin lebih buruk atau gangguan yang lain gitu kira-kira. Nah, kalau sepengalaman saya, kalau misalnya kondisi saya semakin lama semakin memburuk itu disebabkan ya diri saya sendiri lalai mungkin ya. Lalai dan juga kenapa melakukan pelanggaran, kenapa melakukan kelalaian, kenapa intinya melakukan hal yang jauh dari Allah lagi gitu, atau secara norma Islam, secara norma yang Allah tetapkan itu tidak baik, tidak sesuai. Itu maksiat lagi atau misalnya hatinya tidak tazkiyatan nafs lagi, tidak bersih lagi, atau misalnya melakukan kelalaian yang asalnya ibadahnya biasanya dipaksakan untuk semangat jadi enggak, jadi biasa-biasa lagi atau malah jadi malas. Itu mayoritas berasal dari situ. Inti nama bagaimana kita menjaga keistiqomahan gitu. Betul, ya. Menjaga keistiqomahan dalam beribadah, dalam terus berusaha untuk taqarrub ilallah gitu ya. Betul. Seperti itu ya. Baik teman-teman, mungkin terakhir nih Kang Joko ya. Di perbincangan singkat kita nih pada kesempatan siang hari ini kira-kira tips bagi teman-teman untuk tadi bagaimana menyikapi sakit mungkin ya atau mungkin bagaimana menghadapi ya ketika seseorang itu terkena gangguan gitu ya karena barangkali ini bukan Kang Joko saja mungkin yang menderita gangguan ya dan luar biasa teman-teman mungkin saya juga pernah meruqyah beliau gitu ya di awal-awal hati ya dan gangguannya luar biasa ya masih ekstrim lah kalau dulu ya gangguannya dan sekarang gangguannya sudah mulai berkurang ketika dia terapi itu tidak se ekstrim dulu dan itu merupakan sesuatu yang luar biasa ya keberkahan yang Allah berikan kepada Kang Joko. Nah kira-kira tipsnya seperti apa gitu dalam menghadapi sakit gitu ya dalam berupaya untuk terus istiqomah dalam menempuh terapi Al-Quran ini gitu teman-teman. Kalau saya pribadi gitu ya intinya satu, jangan pernah putus asa itu. Jangan pernah putus asa terhadap yang paling utama jangan pernah putus asa terhadap rahmat Allah gitu. Pokoknya intinya gini, kalau prinsip saya gitu, jangan pernah mengatakan ya Allah saya punya masalah, jangan. Tetapi wahai masalah, saya punya Rob, saya ada Rob yang mengurus alam dunia. Kalaupun kau masalah itu hinggap di saya itu karena atas izinnya dan apabila kau itu pergi itu atas izinnya. Saya hanya perlu saya tidak perlu takut, saya tidak perlu tidak perlu putus asa, tidak perlu merasa down karena ada Allah yang mengurus saya insya Allah terhadap dari masalah. Nah itu tidak hanya berlaku ketika kita awal mau sembuh atau mau apa, bahkan kalau misalnya kita sudah itu juga intinya tidak berlaku ketika awal-awal ya, tapi kalau misalnya kita sudah melakukan terapi ruqyah, sudah melakukan tazkiyatun nafs, intinya kita juga dalam proses penyembuhan dan juga proses hijrah. Kan kita manusia, berarti kan ada salahnya gitu ya, ada lalainya, ada futurnya, ada ininya, ada kesalahannya. Ketika melakukan itu dan juga ternyata berdampak kepada kesehatan kita dan si gangguan itu datang lagi,
itu harus tetap diterapkan. Jangan pernah putus asa. Jangan pernah putus asa ketika kita misalnya lalai, salah dan lain-lain, kita jangan pernah putus asa ya Allah. Tetapi putus asanya ya yang paling utama perbaiki diri gitu kan. Putus asa ya Allah, saya melakukan kesalahan. Jangan pernah merasa bahwa Allah itu meninggalkan kita meskipun kita melakukan kesalahan. Tetap beristighfar, kita tetap kembali kepada Allah, kita tetap berusaha semangat untuk kembali lagi ke jalan Allah gitu kan. Nah, kita juga intinya tetap ngolok lah ngolok untuk istilahnya untuk rahmat Allah itu tidak menjauh dari kita gitu ya. Betul. Dan juga yang terakhir yang terakhir ya dari tadi terus. Kalau banyak hikmah, insya Allah teman-teman juga akan stay tune menyaksikan gitu ya dan mengambil hikmah-hikmah dari apa yang kita sampaikan, kita bicarakan ini. Si apa ya tadi tuh apa lupa ya si putus asa tersebut jangan tidak hanya kita gunakan dalam terapi ruqyah atau dalam dalam mengusir atau menyelesaikan masalah yang kita hadapi saat ini gitu. Tetapi gunakan di seluruh aspek hidup kita, dari mulai kegiatan mencari nafkah, mengurus keluarga, menghadapi sosial masyarakat, menghadapi apa-apalah pokoknya itu tetap digunakan, insya Allah semuanya jos. Jadi mungkin intinya mah tidak bertanya kepada Allah ya kenapa begini, kenapa begitu kan gitu ya. Karena intinya takdir itu apa yang kita terima saat ini kan, itulah takdir kita kan gitu ya, dan itu kita harus yakini dan kita imani sebagai salah satu rukun iman kan gitu ya. Dan poin pentingnya mungkin saya tambahkan sedikit ya teman-teman, bahwa sakit itu adalah ujian ya kan. Sakit itu salah satu ujian yang diberikan kepada siapapun yang Allah kehendaki. Kemudian insya Allah Allah pun tahu kadar dari seseorang untuk menerima ujian tersebut. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha kan begitu ya. Allah tidak akan menguji seorang di luar batas kemampuannya, dan Allah sangat tahu ya, sangat paham karena Allah lah yang mendesain kita kan gitu ya. Pasti ini sesuai dengan kadar kemampuan yang Allah berikan kepada orang yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua lah ta'asu min rahmatillah. Jadi jangan pernah berputus asa akan karunia Allah, akan rahmat Allah, karena pasti semua orang di dunia ini pernah mendapatkan, bahkan senantiasa diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Bahkan cicak pun yang hidupnya merayap gitu ya, makanannya terbang gitu, masih bisa mendapatkan rezekinya Allah Subhanahu wa taala. Kadang kita hari ini belum mendapatkan rezeki, kenapa ya begitu ya, seperti itu ya. Baik, jadi itu teman-teman, mudah-mudahan dari pengalaman Kang Joko ini ya bisa menambah keimanan, terutama menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama kepada Al-Qur'an, bahwa yakin bahwa Al-Qur'an ini satu-satunya obat ya yang bisa memberikan, yang bisa ditempuh untuk menjalani atau untuk menempuh kesembuhan. Tetapi pada intinya, pada hakikatnya bahwa kesembuhan itu nanti datang sesuai dengan apa yang Allah izinkan kepada siapa yang Allah ridhoi ya. Dan saya teringat salah satu slide mungkin ya, salah satu slide terbaru di pelatihannya Syekh Nuruddin Al-Indonesia, bahwa ya sakit itu berawal dari dosa. Ya kan, sakit itu berawal dari dosa kan. Kemudian setelah itu apa yang dilakukan gitu ya, itu udah jadi malu saya. Pasti yang Allah peringatkan ya, berawal dari dosa. Kemudian apa yang harus dilakukan setelah berdosa, yaitu beristighfar kan begitu ya, mengampuni dan mengakui segala apa yang kita lakukan kalau itu memang berdosa. Kemudian yang terakhir, akhiri dengan taubatan nasuha kan begitu ya, tidak mengulangi lagi, menyesali dan mengikuti dengan perbuatan yang soleh, amal-amal yang baik. Ya, baik, itu saja mungkin teman-teman sekalian podcast kita pada siang hari ini, berbincang ringan mungkin bersama Kang Joko. Terima kasih atas kehadirannya di Studio 1 Rehabati Bandung ya. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan terus memberikan kesehatan, keistiqomahan ya kepada Kang Joko khususnya. Amin. Dan tentunya kepada kita semua, teman-teman sahabat hati dimanapun Anda berada. Ya, jangan lupa tonton terus channel kita di Rehabati Bandung Official.
subscribe ya Kang Joko, Ya, like, komen dan share. Share. Pertanyaan-pertanyaan boleh di situ mungkin, ataupun teman-teman yang ingin berbagi pengalaman ruqyahnya Betul. ya, baik yang dari Rehabati Bandung ataupun di luar gitu ya, bisa menghubungi official kami. Dan Kang Joko juga ternyata punya channel YouTube ya. Ya, Jadi nanti jangan aja, lupa nanti aja. di subscribe, nanti aja itu, Bang. cek di apa namanya deskripsinya. Iya, betul. Itu saja ya. Kita tutup Kang Joko dengan hamdalah. Ya. Alhamdulillahirobbilalamin. Kemudian istighfar. Astagfirullahaladzim, 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 dan akhir majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq. Jazakumullah khairan kepada Kang Joko dan pemirsa semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.